Salve sahabat Katoliku keren, selamat datang di negeri pecahan es, Kanada. Hore! Wow, seperti apa sih kehidupan umat Katolik di negara Katolik yang maju ini? Langsung saja, inilah dia Jelajah Umat Katolik episode spesial Kanada. Satu, sejarah. Agama Katolik tiba di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kanada pada tahun 1000 dengan pendaratan pertama oleh Kapten Leif Erikson. Pada tahun 1608, Samuel de Champlain mendirikan misi Katolik pertama di kota Quebec, Kanada. Pekerjaan misionaris di antara masyarakat pribumi dimulai pada awal 1610-an. Sejarawan Robert Colquitt memuji Pastor Jesse sebagai orang pertama yang melakukan lusinan pembaptisan pada masyarakat asli di Kanada. Pada tahun 1611, Serikat Yesuit memulai pekerjaan misionarisnya di Acadia. Tidak seperti pendahulunya, para Yesuit memulai pekerjaan mereka di Mi'kmaq dengan mempelajari bahasa lokal dan hidup berdampingan dengan penduduk setempat untuk mengajar dan membaptis mereka menjadi Katolik. Setelah penaklukan Kanada pada tahun 1759 oleh Inggris, Kanada menjadi wilayah jajahan Inggris yang mayoritas adalah penganut gereja Anglikan. Namun demikian, gereja Katolik terus bertumbuh di Kanada karena fleksibilitas yang diberlakukan pada rezim Inggris di Kanada oleh Perjanjian Paris tentang Kedaulatan Inggris Raya yang mengizinkan perlindungan terhadap umat Katolik Kanada dari intoleransi dan orang-orang yang berbahasa Prancis di Kanada. Umat Katolik Kanada terus bertumbuh pesat hingga menjadi mayoritas sampai saat ini. Pada tahun 1867, Gereja Katolik sudah mendirikan begitu banyak institusi pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia Kanada. Sebagian besar sekolah-sekolah Katolik di Kanada ini menggunakan bahasa Prancis. Namun kemudian, Kementerian Pendidikan khususnya di daerah Ontario membatasi penggunaan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantar untuk 2 tahun pertama sekolah. Hal ini sempat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di Kanada akibat masalah bahasa, budaya, dan agama di mana penduduk Kanada merupakan penduduk yang beragam. Paus Benediktus ke-15 meminta utusan perwakilan Gereja Katolik dari Kanada untuk mempelajari perpecahan dan permasalahan itu. Hal ini untuk membangun kembali persatuan di antara Gereja Katolik khususnya di Provinsi Ontario, Kanada. Di sisi lain, umat Katolik Kanada yang merupakan keturunan Irlandia mendukung penggunaan bahasa Inggris dalam belajar mengajar di sekolah-sekolah Katolik. Kini, permasalahan tersebut sudah terselesaikan dan umat Katolik Kanada terus menghidupi imannya dengan berkontribusi membangun gereja dan bangsa. Gereja Katolik juga memiliki pengaruh yang besar atas kemajuan negara Kanada di berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. 2. Wilayah gerejawi. Pembagian wilayah gerejawi Gereja Katolik Kanada sebagai berikut. Yang pertama, ritus Latin Roma yang merupakan ritus yang dipakai juga oleh umat Katolik Indonesia, terdiri atas 60 keuskupan. Yang kedua, ada ritus Latin Anglikan di mana mantan gereja Anglikan yang kembali bersatu dengan Roma, mereka menggunakan ritus ini, yaitu ritus Latin Anglikan, terdiri atas 1 ordinariat personal. Kemudian untuk ritus Timur. Nah, untuk ritus Timur terdiri atas beberapa subritus. Subritus yang pertama yaitu subritus Timur Bizantin, terdiri atas 4 gereja partikular. Gereja Katolik Yunani Melkit terdiri atas 1 keuskupan, Gereja Katolik Yunani Rumania terdiri atas 1 keuskupan, Gereja Katolik Bizantin Slovakia terdiri atas 1 keuskupan, dan Gereja Katolik Yunani Ukraina terdiri atas 5 keuskupan. Gereja Katolik Yunani Ukraina merupakan gereja Katolik yang menggunakan ritus Timur terbesar di negara Kanada. Kemudian kita masuk pada subritus Timur Antioquia, terdiri atas 3 gereja partikular. Ada Gereja Katolik Maronit terdiri atas 1 keuskupan, ada Gereja Katolik Suria terdiri atas 1 eksarkat apostolik, dan yang terakhir Gereja Katolik Siro Malankara terdiri atas 1 keuskupan. Kemudian ada subritus Timur Armenia terdiri atas 1 keuskupan. Yang terakhir, subritus Timur Kaldea terdiri atas 2 gereja partikular, yaitu Gereja Katolik Kaldea terdiri atas 1 keuskupan, dan yang terakhir Gereja Katolik Siro Malabar terdiri atas 1 keuskupan. Hampir semua ritus terdapat di negara Kanada, kecuali ritus Timur, khususnya ritus Timur Alexandria, di mana ritus Timur Alexandria ini sebagian besar di Ethiopia, Eritrea, dan Mesir.
Statistik Gereja Katolik Kanada tahun 2018, jumlah paroki di negara Kanada mencapai 4.000 paroki. Tiga, biarawan dan biarawati. Statistik Gereja Katolik Kanada tahun 2018, biarawan dan biarawati terdiri atas 6.632 pastor, 1.216 diakon, 3.410 frater, dan yang terakhir 11.038 suster yang melayani umat Katolik di negara Kanada. Khusus untuk biarawan dan biarawati yang merupakan biarawan dan biarawati dari Ritus Timur, mereka tak hanya melayani umat Katolik Ritus Timur di negara Kanada, tapi juga umat Katolik di negara Amerika Serikat, atau umat Katolik Ritus Timur di negara Kanada dan Amerika Serikat satu keuskupan. Empat, umat. Demografi agama dari data pemerintah tahun 2011, agama yang dianut penduduk Kanada sebagai berikut. 39% merupakan Katolik, 24% merupakan ateis, 24% merupakan Protestan, mayoritas aliran Calvinis dalam Gereja Bersatu Kanada, 5% merupakan Anglikan, 3% merupakan Islam, 2% merupakan Hindu, 1% masing-masing merupakan Buddha, Yahudi, dan Sikh. Kita masuk pada kekristenan di negara Kanada. Sebanyak 67% dari penduduk Kanada merupakan Kristen atau pengikut Yesus. Rincian umat Kristen di negara Kanada sebagai berikut. 58% dari umat Kristen di negara Kanada merupakan anggota Gereja Katolik atau Kristen Katolik, dan 42% sisanya merupakan Kristen non-Katolik. Mayoritas umat Kristen non-Katolik di Gereja Kanada ini berada dalam denominasi Gereja Bersatu Kanada dan Gereja Anglikan Kanada. Kita masuk pada kekatolikan di negara Kanada. Statistik Gereja Katolik Kanada tahun 2018, jumlah umat Katolik Kanada mencapai 15.292.034 umat, atau 42% dari total penduduk di negara Kanada. Jumlah umat Katolik Kanada ini hampir 2 kali lipat dari jumlah umat Katolik Indonesia yang berjumlah 8,3 juta umat. Adapun perbandingan jumlah umat Katolik Kanada sebagai berikut. Antara tahun 2011 dan 2018, dari segi persentase, umat Katolik Kanada dari 39% dari penduduk naik menjadi 42% dari penduduk, dan dari segi jumlah dari 12,8 juta umat saja tahun 2011, di tahun 2018 data terbaru dari Gereja Katolik Kanada mencapai 15,3 juta umat. Lima, gedung gereja. Kita masuk pada gedung-gedung Gereja Katolik yang ada di negara Kanada. Kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, gedung Gereja Katolik di Kanada yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ada 5 gereja. Satu di antaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Notre Dame de Quebec, di mana gereja ini terletak di Keuskupan Quebec. Kemudian kita masuk pada gedung-gedung gereja yang berstatus sebagai peziarahan suci nasional. Ada 8 gereja. 2 di antaranya yaitu, yang pertama ada Gereja Katolik Paroki Basilika Notre Dame Montreal. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Peziarahan Suci Nasional Yunani Ukraina Santo Yohanes Pembaptis Ottawa, di mana gereja ini merupakan gereja Katolik yang menggunakan Ritus Timur Bizantin, khususnya Gereja Katolik Yunani Ukraina. Kita masuk pada gedung-gedung Gereja Katolik di negara Kanada yang berstatus sebagai basilika, satu tingkatan di atas katedral. Ada 27 gereja. 2 di antaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Patricius Ottawa yang merupakan pusat dari Keuskupan Ottawa. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Paulus Toronto yang merupakan pusat dari Keuskupan Toronto. Kita masuk pada gedung-gedung Gereja Katolik di Kanada yang berstatus sebagai katedral atau pusat dari keuskupan. Ada 93 gereja. 3 di antaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Kingston yang merupakan pusat dari Keuskupan Kingston. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Kristus Raja Hamilton, pusat dari Keuskupan Hamilton.
Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Katedral Rosari Suci Vancouver, di mana merupakan pusat dari Keuskupan Vancouver. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Kanada. Wow, keren ya. Semoga kiranya umat Katolik di negara Kanada terus maju dan semakin bertumbuh dalam tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di jelajah umat Katolik episode selanjutnya. Katoliku memang keren. Salve.